Nggak semua keputusan mudah itu benar, dan nggak semua keputusan berat itu salah. CSW kali ini akan membahas sebuah langkah yang berat, namun berani. Upaya penertiban rumah liar di bantaran sungai oleh Kang Deddy Mulyadi. Sebuah tindakan yang di satu sisi perlu diapresiasi, tapi di sisi lain juga mengundang drama di dunia maya. Sudah bertahun-tahun, masalah banjir ini terus menggerogoti banyak daerah. Salah satu akar masalah yang jarang disentuh, rumah-rumah ilegal di bantaran sungai. Bantaran sungai yang seharusnya menjadi daerah resapan dan aliran air berubah menjadi padat permukiman liar. Akibatnya, aliran air terhambat dan setiap musim hujan ribuan warga lain menjadi korban. Melihat kondisi ini, Kang Deddy itu mengambil langkah berani, membersihkan bantaran sungai demi mengembalikan fungsinya. Tindakan ini memang keras, tapi diperlukan, karena membiarkan satu ketidakbenaran berarti mengorbankan banyak kebenaran lain. Di tengah proses ini, muncullah sosok yang kemudian viral, namanya Aura Cinta. Dengan penuh emosi, Aura tuh membuat video TikTok dengan penuh emosional menceritakan penggusuran rumah keluarganya. Video itu diunggah dengan narasi yang kuat, seolah-olah pemerintah itu bertindak kejam, menggusur tanpa perasaan, dan tidak peduli pada nasib rakyat kecil. Dalam hitungan jam, video ini meledak. Banyak orang tersentuh, simpatik, tanpa sempat bertanya, apakah rumah itu memang berdiri di tanah yang sah? Apakah ada pelanggaran hukum di sana? Dan apa dampaknya jika bantaran sungai terus dikuasai oleh pemukiman liar? Inilah era sosial media. Emosi bisa menyebar lebih cepat daripada fakta. Melihat reaksi publik, Kang Deddy ini tidak lantas marah atau defensif. Sebaliknya, beliau itu mengundang Aura Cinta dan warga lain untuk berdialog secara terbuka. Dalam pertemuan itu jelas terlihat, Kang Deddy itu tetap menjelaskan bahwa bantaran sungai itu bukan milik pribadi. Bahwa pemerintah tidak ingin menyakiti, tapi justru mencegah lebih banyak bencana di masa depan, dan lebih penting lagi, beliau itu menawarkan solusi nyata. Memberikan bantuan 10 juta rupiah kepada keluarga terdampak untuk digunakan menyewa rumah baru yang lebih aman dan legal. Tapi dalam pertemuan itu terlihat debat alot antara Kang Deddy dan si Aura sampai acara selesai. Yang membuat kita berpikir, berani amat ini anak ya. Oke, kita lanjut. Banyak yang hanya melihat viralnya tangisan, tapi sedikit yang mau memahami kompleksitas masalahnya. Jika rumah-rumah di bantaran terus dibiarkan, sungai itu akan makin tersumbat, banjir akan makin parah, dan ribuan orang yang tidak salah apa-apa bisa menjadi korban. Menegakkan aturan memang tidak populer, tapi tanpa ketegasan, kota ini tuh hanya akan menjadi ladang bencana baru. Kang Deddy mengajarkan satu prinsip penting, bahwa aturan harus ditegakkan, tapi manusia tetap harus dimanusiakan. Di akhir kisah ini, kita melihat titik temu. Aura Cinta akhirnya menerima tawaran bantuan dari Kang Deddy. Uang bantuan itu akan membantu keluarganya mencari tempat tinggal baru yang lebih layak, lebih aman, dan tentu saja lebih legal. Ini tuh bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah ya. Ini tuh tentang bagaimana keberanian bertemu dengan empati. Bagaimana pemerintah tidak hanya menertibkan, tapi juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi nyata. Dan bagaimana generasi muda seperti Aura tuh belajar bahwa memperjuangkan hak itu penting, tapi memperjuangkan kebenaran dengan memahami konteks itu jauh lebih penting. Di zaman di mana viralitas tuh mengalahkan akurasi, kita tuh butuh lebih banyak pemimpin yang berani seperti Kang Deddy. Berani mengambil keputusan sulit, berani menghadapi kritik, dan berani tetap mengutamakan solusi ketimbang sekedar drama. Semoga langkah ini bisa menjadi contoh bahwa perubahan besar memang tidak selalu nyaman di awal, tapi akan membawa manfaat besar untuk masa depan. Mari kita dukung perubahan yang benar, bukan sekedar yang viral. Saya, Rizka Putri, undur diri.